Befogalera urehinale rahenibi memale. Jorobuya wai bere male arahila raboga bangsele. Pesora mekile sobo anwa fonye aisobo. Daile Tuhan nendakan direlane wali monyek tukale waremo bule wale. Arahena ubalo mando befole wai bere male hilarabo hale be male rena buhe kaso. Naile Tuhan nendakan direlane wali monyek ukale waremo bule wale. Arahila ubalo mando befole wai bere male hilarabo hale be male rena buhe kaiso. Rena buhe kaiso. Befole wai bere male hilarabo hale be male rena buhe kaiso. Segala hormat, pujian, dan penyembahan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Segala kejayaan, kemasyuran bagimu Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja untuk membuat kami mengerti di saat kami bertobat dan berserah kepadamu. Engkau memperlihatkan kami hal yang belum pernah kami selami atau pikirkan, apa yang benar belum pernah timbul dalam hati kami, yang belum pernah kami pikirkan, telah Engkau sediakan. Bapa, terima kasih Engkau menempatkan kami di negeri sebelah timur tanah Papua, di negeri sebelah timur, menciptakan sedemikian gunung-gunung, pegunungan dan lembah, pantai dan sungai dan pulau-pulau, membuat kami sedemikian rupa berada di bawah garis khatulistiwa Tuhan. Bapa yang luar biasa, yang dahsyat, yang memberikan kami, ya Tuhan, gunung-gunung yang tinggi menjulang, Kepulauan Kartens yang ditutupi oleh salju, awan-awan yang menyelubungi pegunungan-pegunungan kami Tuhan. Bapa yang menyuburkan tanah kami yang tidak pernah kami berikan hujan, tetapi Engkau memberikan hujan di tanah kami dan menyuburkan tanah kami, menggemburkan tanah kami sehingga menghasilkan hasil kebun dan memberikan makanan bagi anak-anak kami. Di saat kami pergi ke laut, Tuhan memancing, Kau mengumpulkan jaring kami penuh dengan ikan-ikan Tuhan. Dan di saat kami mengail, ya Bapa, Engkau yang mengumpulkan ikan-ikan itu Tuhan. Sehingga perahu kami dicukupkan dengan ikan-ikan Tuhan, dan berjualan di pasar kami mendapatkan Bapa apa yang kami perlukan. Engkau yang mencukupkan lumbung-lumbung kami dan memberikan kami Tuhan berkat. Engkau yang membuka tangan-Mu dan mengenyangkan kehidupan kami Tuhan. Engkau berikan menurut kasih karunia-Mu yang besar dalam Kristus Yesus. Engkau yang menaruh roh puji-pujian dan penyembahan kepadamu Bapa di hati kami.
Dan Engkaulah yang memberikan kami hidup hingga pada saat ini, menambahkan usia bagi kami, sehingga berada pada hari-hari terakhir ini untuk melihat kemuliaan-Mu, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang akan datang segera. Terima kasih Bapa, bukalah hati kami untuk mengerti, melihat kemuliaan-Mu Tuhan, dan merendahkan diri dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bukan kepada kami ya Bapa, tetapi kepada nama-Mu berikan segala kemuliaan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, haleluya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 24 ayat 1 dan ayat yang kedua, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Nenek moyang orang Papua tidak pernah menciptakan tanah Papua. Tuhanlah yang menciptakannya, Tuhanlah yang menegakkannya di atas tanah dan di atas air, di atas lautan. Tuhan yang menempatkan batas-batas kehidupan manusia, pulau-pulau sedemikian rupa, pegunungan-pegunungan dan lembah-lembah. Tuhan yang menciptakan dan menaruh batas-batas itu. Orang Papua tidak pernah menciptakannya. Kita membanggakan tanah kami, membanggakan tanah yang tidak pernah kita ciptakan. Tuhan yang menempatkan kita. Pada hari-hari terakhir ini, semua nabi-nabi di dalam Alkitab mulai dari Abraham sampai ke 12 murid, betapa mereka rindu untuk berada pada hari terakhir ini untuk melihat kemuliaan Tuhan, yaitu melihat kedatangan Yesus Kristus dengan mata jasmani ini. Bukan hanya rohani saja. Betapa mereka rindu untuk berada pada hari terakhir ini. Rasul Paulus merindukan hal itu sehingga dia menaruh sedemikian rupa di dalam firman Tuhan. Bahkan dia bilang, mereka yang tidur itu akan bangun dan melihat di saat bunyi sangkakala itu datang. Mereka sudah melihat semuanya dengan mata iman. Bapak, Ibu, dan saya berada pada hari terakhir untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Banyak lagu-lagu di Papua dinyanyikan dengan penuh dengan irama dan puji-pujian yang naik kepada Tuhan, menyerukan nama Tuhan dan meninggikannya di tanah Papua. Papua memiliki iman yang luar biasa. Harta benda tanah Papua itu bukan di pegunungan dan lembah, bukan di Freeport, bukan emas, bukan uang, bukan kekayaan tanah Papua. Tetapi harta benda orang Papua itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Bumi tanah Papua itu kepunyaan Yesus. Kita bangga dan sombong. Kita meninggikan tanah Papua, meninggikan berkat yang Tuhan berikan lebih daripada pemberi berkat. Kadang hati kita itu cenderung dan congkak di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak sadar. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Waktunya untuk saudara dan saya merendahkan diri di tanah Papua. Kita harus merendahkan diri. Jangan meninggikan tanah Papua lagi. Jangan meninggikan hak orang Papua. Baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak pernah sedikit pun ada hamba-hamba Tuhan di dalam firman Tuhan yang meninggikan hak mereka atau hak tanah mereka atau kesulungan mereka. Bahkan di saat mama dari anak-anak Zebedeus datang dan minta kepada Tuhan untuk menempatkan kedua anaknya di sebelah kiri dan kanan, Tuhan Yesus bilang, bukan saya yang punya hak tetapi Bapa. Tuhan Yesus sendiri tunduk kepada Bapa. Tetapi orang Papua kepala timah, orang Papua kepala batu tegar tengkuk dan terlalu sombong menyombongkan tanah Papua lebih daripada Yesus Kristus. Orang Papua harus merendahkan diri dan bertobat. Tangan orang Papua penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Kita menuntut darah orang-orang yang sudah pergi.
Tetapi bagaimana dengan darah Yesus Kristus Anak Allah yang maha tinggi? Bagaimana dengan darah Yesus Kristus, darah yang kudus, yang tidak berdosa, tidak bercelah, yang menanggung utang dosa kami? Bagaimana dengan darah Yesus? Bagaimana dengan pengorbanannya? Kita sepelehkan darah Yesus dan kita meninggikan hak manusia, meninggikan darah manusia lebih daripada darah Yesus. Waktu Tuhan sudah tiba. Bapa di sorga tidak akan menyepelekan salib Kristus. Bapa di sorga tidak akan menyampingkan Yesus, lalu menerima kita dan mengerti keadaan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, perhatikan firman Tuhan. Dia taat sampai mati. Sebab itu Bapa di sorga meninggikan dia dan memberikan nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Yesus setiap lutut harus bertekuk lutut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di sorga. Jangan meninggikan hak manusia. Kita tidak mempunyai hak sedikit pun. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 1, bahwa di saat kita menerima Yesus bertobat, kita diberikan hak menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dan di saat kita berdoa, kita tidak punya hak sekali untuk membela diri di hadapan Tuhan. Raja Daud, dia diurapi Tuhan, hatinya melekat pada Tuhan. Di saat dia memimpin bangsa Israel dan dia menghitung tentaranya. Dalam 2 Samuel 24 ayat 18 sampai dengan 25. Raja Daud menghitung berapa jumlah tentara yang masih tersisa. Dia menghitung kekuatan tentaranya. Dengan tidak sadar dia hatinya tiba-tiba saja hatinya mulai bengkok ke arah berapa banyak jumlah tentara yang dia punya, supaya dia dapat menghitung dan datang dan memakai kekuatan manusia. Tuhan melihat hati Raja Daud dan Tuhan menegur dia lewat Nabi Gad. Nabi Gad pergi dan menyampaikan kepada Raja Daud bahwa Allah tidak suka dan memperhadapkan kepada Raja Daud 3 hal yang dia harus pilih. 1, Tuhan katakan, kepada Raja Daud di dalam ayat yang ke-13, 3 perkara, ayat ke-12, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satunya. Daripadanya maka aku akan melakukannya kepadamu. Ayat yang ke-13. Hal yang pertama Tuhan katakan, akan datang menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu. Yang kedua, melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau. Dan yang ketiga, aku akan adakan 3 hari penyakit sampar di negerimu. Tuhan katakan, pikirkanlah dan timbangkanlah jawaban apa yang harus kusampaikan. Karena Nabi Gad katakan, Raja Daud mengatakan, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Raja Daud memilih untuk jatuh ke tangan Tuhan. Karena dia mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa. Raja Daud sadar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mengaku dosanya dan mengatakan, Tuhan, saya sudah berdosa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya mau menantang para pemimpin di tanah Papua, para hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Saya mau menantang saudara dengan kasih Tuhan, dengan kasih kepada Yesus Kristus dan kepada darah daging sendiri orang Papua. Saya mau katakan, kapan terakhir kali saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan?
Banyak kali kita melakukan doa peperangan. Kita melakukan hal yang kita sudah diberkati Tuhan dan sudah diperlengkapi dengan segala senjata iman. Kita maju dan melakukan doa peperangan dan segala sesuatu. Tapi kapan saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan bagi negeri sendiri? Kapan saudara merendahkan diri dan berdoa bagi bangsa Indonesia? Karena saudara tahu kebenaran firman Tuhan. Saudara tahu kehendak Bapa bahwa tidak boleh ada yang binasa, tetapi semua datang kepada pertobatan. Raja Daud, orang melekat pada Tuhan, merendahkan diri. Dia berdoa dan mengatakan, Tuhan, di saat dia jatuh ke tangan Tuhan, malaikat Tuhan berdiri. Dan di saat malaikat Tuhan mengayunkan tangan, ribuan orang mati di Israel. Raja Daud merendahkan diri dan menangis dan mengatakan, Tuhan, janganlah kiranya Engkau menghukum bangsa ini, tetapi kiranya bunuhlah aku Tuhan dan keluargaku Tuhan. Tapi jangan mereka Tuhan, karena mereka tidak bersalah dan mereka tidak mengetahui apa yang terjadi Tuhan. Sayalah yang berdosa. Kenapa? Karena dia mengetahui kebenaran itu. Tetapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Supaya bangsanya dilepaskan. Supaya bangsanya hidup. Dia menaruh dirinya sendiri dan keluarganya di altar Tuhan. Dan di saat Tuhan melihat hal itu, Tuhan menahan pedang itu dari bangsa Israel. Dan memerintah malaikat Tuhan itu menarik tangannya. Karena Raja Daud merendahkan diri. Orang yang diurapi Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan kasih di tanah Papua. Kapan saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kapan hati saudara hancur melihat darah orang-orang yang tidak bersalah mati di negeri Papua? Kapan saudara merendahkan diri? Dan menaruh diri saudara dan keluarga saudara di altar Tuhan dan menangis? Dan berdoa seperti Raja Daud, Tuhan, bunuhlah saya dan keluarga saya, tapi jangan bangsa ini. Semua orang bisa berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan sesuai pengetahuan mereka atau hikmat yang Tuhan berikan. Tetapi kerendahan hati dan berdoa bagi suatu bangsa itu tidak gampang, Bapak Ibu. Waktunya untuk merendahkan diri. Sudah banyak kekerasan di tanah Papua. Orang Papua suka sekali untuk menghakimi. Terlalu sombong dan congkak hati. Saya katakan saya sendiri orang Papua. Kita terlalu sombong. Kita terlalu munafik. Waktunya untuk merendahkan diri. Banyak anak-anak muda yang meninggal di tanah Papua. Orang Papua suka akan kekerasan. Kita menyombongkan tanah Papua yang tidak pernah kita ciptakan. Kita meninggikan hak manusia. Kita tidak mempunyai hak sedikit pun. Bapa di sorga mempunyai hak untuk menuntut darah Yesus Kristus dari kita. Bapa di sorga mempunyai hak penuh untuk menuntut pengorbanan Yesus yang kita sia-siakan. Apa yang Bapak Ibu akan jawab? Saya pribadi tidak akan menjawab. Saya takut kepada Bapa. Saya akan merendahkan diri dan memohon belas kasihan. Saya tidak mempunyai hak sedikit pun. Bapak Ibu, kadang kita mengira bahwa kita melawan tentara Indonesia. Atau kita melawan mereka yang berpakaian seragam militer. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, fondasi takhta di sorga dibuat dari kebenaran dan keadilan. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan dan merendahkan diri, Tuhanlah yang akan sendiri maju melawan kita. Rendahkan diri Bapak, Ibu. Mereka yang memakai pakaian militer, mereka diantaranya banyak anak-anak Tuhan.
Sadarkah Bapak Ibu bahwa mereka yang memakai pakaian militer itu di antara mereka anak-anak Tuhan. Mereka maju karena mereka tahu tanggung jawab yang diberikan. Sayang mereka harus pulang dengan peti jenazah. Mereka mati di tanah Papua. Mereka dibunuh karena mereka hanya melakukan tugas mereka untuk menegakkan keadilan. Darah mereka menangis di hadapan Bapa di sorga. Orang tua mereka menangis. Istri mereka menangis. Siapa yang akan bertanggung jawab? Darah mereka menangis di hadapan Bapa di sorga. Apa yang saudara akan katakan? Bukan waktunya untuk doa peperangan, waktunya untuk merendahkan diri dan bertobat. Rendahkan diri Bapak Ibu. Berikan kepada Tuhan apa yang punya Tuhan. Jangan lagi menyombongkan diri dengan adat istiadat yang sia-sia. Itu pengorbanan-pengorbanan yang diberikan kepada berhala-berhala manusia, nenek moyang manusia yang adalah semuanya hanya sia-sia belaka. Yang ujungnya datang dari setan sendiri. Waktunya memberikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Jangan pencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, benih puji-pujian dan tari-tarian Tuhan taruh di dalam hati kita orang-orang timur. Orang-orang di negeri timur, Tuhanlah yang menaruh untuk waktu ini. Perhatikan di saat kita menerima presiden atau mereka Bapak Gubernur atau Bupati, kita menerima mereka dengan tari-tarian. Tidak dengan diam tetapi dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Bukan untuk manusia tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Waktunya memberikan tari-tarian itu bagi Tuhan. Waktunya untuk menyerukan nama Tuhan Yesus Kristus di negeri timur. Yesus mengatakan dari sebelah timur seperti kilat menyambar dari arah timur ke arah barat, demikian juga kedatangan Anak Manusia. Nabi Yesaya mengatakan dia belum pernah datang ke sebelah timur, belum pernah ada di tanah Papua, belum pernah ada di pulau-pulau Pasifik. Dia mengatakan di Yesaya 24 ayat 14 dan 15. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Dari ujung timur, dari ujung bumi, Bapak Ibu, tempat di mana terbitnya matahari, dia katakan kami mendengar pujian, hormat bagi yang maha adil. Mazmur 24 mengatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Bapak Ibu,
pintu yang berabad-abad itu, adat istiadat nenek moyang yang sia-sia melelahkan badan, cerita-cerita omong kosong adat istiadat tentang selak beluk ini dan itu, nenek moyang dari sini dari sana, semuanya harus berhenti. Pintu gerbang yang tertutup berabad-abad itu harus dibukakan sekarang. Biarkan Raja kemuliaan itu masuk. Serahkan hidup itu bagi Tuhan. Rendahkan diri dan bertobat. Berikan kemuliaan itu bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak akan memberikan kemuliaan itu kepada siapapun. Bapak dan Ibu tidak mau kalau Bapak sendiri di surga yang bangkit dan menantang kita orang Papua dan mengambil kemuliaannya itu secara paksa. Lebih baik kita merendahkan diri dan memberikan dia kemuliaan. Berikan itu tari-tarian itu kembali kepada Bapa di sorga. Karena dialah yang menaruh roh puji-pujian dan tari-tarian itu di hati kami bagi kemuliaannya sendiri. Untuk hari-hari terakhir ini. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, seperti kilat menyambar dari timur ke arah barat, demikianlah kedatangan anak manusia. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan dari timur ke barat? Dia bisa saja mengatakan dari barat ke timur, dari selatan ke utara, dari utara ke selatan. Tuhan Yesus tidak perlu mengatakan dari timur ke barat. Kilat itu bisa saja di mana-mana. Tetapi karena dia datang untuk menggenapkan firman Tuhan, dia datang menggenapkannya. Sebab itu Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan di saat dia mengatakan seperti kilat dari arah timur ke arah barat. Demikianlah kedatangan anak manusia. Bapak Ibu, sebelum guntur itu datang dan hujan, kilat itu datang terlebih dahulu. Ini waktunya kita merendahkan diri, bertobat. Supaya Tuhan melepaskan kita dari segala belenggu kelaliman, kefasikan, kemunafikan, adat istiadat, omong kosong belaka, melepaskan besi tengkar tegar tengkuk itu dari kita dan keras kepala itu. Dan memberikan kita kerendahan hati. Dan roh pertobatan kiranya Tuhan curahkan bagi semua penduduk negeri tanah Papua. Supaya kita bangkit dan menyerukan Tuhan Yesus Kristus di negeri timur. Sama seperti nubuatan Yesaya. Seperti kilat dari sebelah timur, kita mengangkat nama Yesus tinggi-tinggi. Panji Yesus Kristus kita tinggikan tinggi-tinggi di sebelah timur seperti kilat. Maka akan terdengar guntur atau bunyi sangkakala itu. Dan bukan hanya saja di tanah Papua, tetapi di seluruh pulau-pulau daerah Pasifik di sebelah timur, di tempat terbitnya matahari, akan terdengar sorak-sorai kemuliaan bagi Raja segala Raja dan Tuhan seperti segala Tuhan, seperti kilat dari sebelah timur dan guntur bunyi sangkakala itu akan terdengar dan Raja kemuliaan itu akan datang karena pintu-pintu gerbang itu terangkat. Yohanes 10 ayat 3 Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Saya berbicara kepada anak-anak Tuhan yang mengenal dan mengerti akan nubuatan-nubuatan terakhir. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia siapa? Untuk Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Siapa yang membuka pintu? Penjaga membuka pintu untuk dia, Raja kemuliaan itu. Sebab itu Mazmur 24 mengatakan pintu-pintu gerbang itu harus terangkat. Bukakan pintu gerbang itu dan biarlah Raja kemuliaan itu datang dari sebelah timur.
di tempat terbitnya matahari. Papua bangkit memuliakan Tuhan seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur. Dan di negeri barat mereka akan melihat dan mendengar dan menyerukan glory bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami ada di tanah ini. Kami ada di negeri ini. Di pulau-pulau tanah yang luas. Papua bangsa kenapa? Injil-Mu Tuhan, Injil yang kudus, berawal dari Israel, digenapi di ujung bumi. Papua menjadi saksi-Mu. Injil-Mu Tuhan datang dari Sion, pengajaran-Mu keluar dari Yerusalem. Siapa yang mencintai-Mu akan mendapat sentosa dari Tuhan Elohim Israel. Dari Tuhan Elohim Israel, dari Tuhan Elohim Israel. Yarir munda biau siman sere, rumaranda ninde. Bayam yung bira maruaw man sere, rokenem ingobina. Yur biau siman sere, bingguan burak ringo. Rofioro ya saya yo man sere,